Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat rahmati subhanahu wa ta'ala. Kita insyaAllah pada pembahasan ini tentang khatam ya. Khatam yaitu maknanya cincin ya. Cincin tetapi ada mata cincinnya ya. Ada mata cincinnya. Ya, adapun kalau tidak ada mata cincinnya disebut fathah ya. Fathah jamannya fathahat maksudnya adalah cincin tanpa mata cincinnya. Baik. Beberapa maklumat yang kita sampaikan mukaddimah yang pertama bahwasanya tentang cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah pakai cincin kecuali tahun 6 Hijriah. Beliau tidak pakai cincin kecuali tahun 6 Hijriah. Karena beliau ingin mengirim surat kepada raja-raja, maka dikatakan bahwasanya para raja tidak menerima kecuali surat tersebut resmi. Resminya dengan ada cincinnya. Ya. Ketika usia beliau kurang lebih sekitar 59 tahun. Ya, adapun beliau tujuannya adalah ya untuk penanda resminya surat beliau. Surat beliau kepada para raja. Ya, yang pertama. Kemudian beliau juga sempat menggunakan cincin pakai emas. Di awal sempat menggunakan cincin emas, lalu beliau buang. Ketika beliau mengambil cincin emas, para sahabat juga ikut. Ketika beliau buang, kemudian beliau mengatakan saya tidak akan pakai lagi selamanya. Kemudian ganti dengan perak, ya. Lalu dibuang dan diganti dengan perak. Ini yang kedua, ya, cincin perak. Kemudian yang ketiga, ya, cincin beliau tertulis di mata cincinnya Muhammad Rasulullah di mata cincinnya. Itu Muhammad Rasulullah. Kira-kira demikian. Tapi tentunya kebalik ya. Kebalik karena supaya distempel keluarnya begini ya. Tapi tulisannya tentunya seperti dicermin terbalik. Tertulis di macam ini Muhammad Rasulullah. Nanti akan kita bahas insyaallah taala. Kemudian beliau memakainya di jari khinsir, jari kelingking. Kemudian datang dalam riwayat pakai di tangan kiri, di tangan kanan, juga datang dalam riwayat di tangan kiri. Sehingga para ulama pun khilaf pakai cincin di tangan yang mana. Nanti akan kita bahas. Kita sekarang bahas tentang cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya setelah meninggal setelah wafat beliau, cincin beliau di Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, lalu di Umar, lalu di Utsman. Nah, Utsman radhiyallahu anhu suatu hari di sumur Al-Aris ya, yang sumurnya dekat Masjid Kuba, sekarang dikasih tanda ya. Ini lokasi Bi'ru Aris ya.
Dan Utsman suka masukin cincinnya, cincin tersebut. Ternyata cincin tersebut jatuh di Bir Aris, kemudian dicari nggak dapat. Ya. Lalu jatuh di sumur Aris. Lalu dicari, kalau nggak salah 3 hari dicari-cari nggak dapat. Dan tidak dapat. Baik. Ini kira-kira terkait dengan cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kemudian khilaf di kalangan para ulama, apakah menggunakan cincin adalah sunnah atau tidak? Karena mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam baru pakai cincin ketika ada keperluan, maka khilaf. Sebagian ulama mengatakan sunnah bagi yang punya keperluan. Sepakat ulama, sunnah bagi yang perlu cincin. Untuk surat menyurat, supaya resmi. Nah, bagaimana kalau untuk zina, untuk hanya berhias aja? Untuk berhias aja, maka mereka berkata hukumnya mubah, tidak sampai pada sunnah. Tentu ada yang mengatakan sunnah. Kenapa? Karena kita dapati yang pakai cincin tanpa perlu untuk surat-surat resmi, ternyata banyak sahabat tabi'in mereka pakai cincin. Nah, ketika sahabat dan tabi'in pakai cincin ini, apakah karena sunnah memakai cincin atau karena mereka senang pakai cincin karena Nabi pakai cincin ya? Seperti ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu suka makan sesuatu, ya, kita tidak katakan makan itulah sunnah, tapi dia tahu Rasulullah SAW suka makan itu, maka dia pun suka. Fa'atatabud dubba, ya, tatabba'u dubba, seperti suka makan buah tertentu, ya Rasulullah suka, maka dia itu labu misalnya, maka Ibnu Umar juga suka makan labu tersebut ya. Bukan kita bilang sunnah makan labu, tapi karena suka dengan apa yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebenarnya mengatakan kalau seorang pakai cincin, taruhlah hukumnya mubah, tapi karena dia senang Nabi pakai cincin seperti itu, dia ingin niru Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sunnahnya bukan cincinnya, tapi karena cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Saya lebih cenderung pada bahwasanya sunnah bagi yang perlu cincin ya. Kalau tidak perlu cincin maka tidak, tapi boleh. Tapi boleh. Terlebih lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai cincin di jari kelingking, kemudian juga mata cincinnya di bagian dalam. Di bagian dalam. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memakainya bukan untuk berhias. Kalau berhias kan matanya di luar kita. Kalau di dalam, karena Rasulullah memang untuk apa? Untuk stempel. Jadi dia bagian dalam, bukan di bagian luar. Ini menunjukkan Rasulullah tidak berhias dengan cincin. Ini khilaf di kalangan para ulama tentang hukum menggunakan cincin. Taib. Kita bacakan. Nanti terakhir kita akan bahas tentang adab-adab dalam memakai cincin atau hukum-hukum terkait dengan cincin. Pertama, kita bacakan An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam min wariq wa kana fassuhu habasyian. Adalah Rasulullah sallam cincinnya terbuat dari perak dan fassuhu atau fussuhu, yakni mata cincinnya ya itu bisa fassu, bisa fussu, bisa fissu ya. Ya dua-duanya pakai fa boleh ya. Dia adalah hajar, batu atau logam ya yang ada di cincin ya. Cincin terus ada logamnya ya. Ada itu mata cincin. Dia habasyian. Nah, di sini yang dimaksud dengan fassuhu habasyian, mata cincinnya dari Habasyi, apa maksudnya? Apakah mata cincinnya dibuat di Habasyi atau batunya? Jadi dari perak kemudian batunya yang buat diukir. Muhammad Rasulullah adalah batunya berasal dari negeri Habasyah atau ada logam yang dibuat di negeri Habasyah kemudian diukirnya Muhammad Rasulullah dipasang di cincin perak. Jadi intinya disebut Habasyi. Ya, fasu Habasyi. Maksudnya mata cincinnya adalah Habasyi. Ini ada khilaf apa maksudnya? Apakah cincin Nabi dari perak kemudian ukirannya berupa batu seperti batu akik dan semisalnya, ataukah berupa logam yang lain ya? Ataukah perak itu sendiri tapi cara tulisnya dengan metode Habasyi? Allah alam bisawab, tapi di sini dibedakan antara cincin Nabi dan dari perak, adapun mata cincinnya dari Habasyi. Karena ada yang mengatakan itu dari batu yang berasal dari negeri Habasyah, kemudian baru diukir Muhammad Rasulullah, atau dari logam tertentu yang ada di Habasyah, kemudian diukir atau dibuat di Habasyah. Wallahu alam bisawab.
Intinya cincin Nabi dari perak. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddatin fakana yakhtimu bihi wa la yalbasuhu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan cincin dari perak, beliau menggunakan untuk menstempel surat beliau, wa la yalbasu, dan beliau tidak pakai. Ada tambahan, beliau tidak pakai cincin tersebut. Ini sebagian ulama mengatakan sanadnya syadz ya. Disebut hadis yang syadz ya. Karena perawinya adalah thiqah, tetapi menyelisihi para perawi yang lain menunjukkan Nabi pakai cincin tersebut. Ya, tapi ada yang menjama, maksudnya bisa jadi Rasulullah SAW kadang pakai, kadang lepas ya. Tapi tidak selalu melepaskannya dan juga tidak selalu memakainya. Kalau ini hadis ini sahih ya, menunjukkan memang tujuan Nabi pakai cincin bukan untuk berhias, tetapi untuk stempel sebagai resmi-resmian ya. Makanya Rasulullah SAW fassuhu atau mata cincinnya pun bagian dalam, bukan bagian luar. Kalau kita ingin berhias tentu bagian luar. Kemudian hadis berikutnya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam min fiddatin fassuhu minhu. Ini adalah cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari fiddah, fassuhu minhu, dan mata cincinnya dari perak juga. Nah, ini kayak ada pertentangan dengan yang Habasyi tadi. Karena di awal hadis tadi dan ini hadis Anas bin Malik. Hadis Anas bin Malik yang pertama, beliau berkata, cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perak, mata cincinnya dari Habasyah, model Habasyah. Seakan-akan dibedakan antara mata cincin dengan cincin yang terbuat dari perak. Adapun hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala yang sekarang, bahwasanya mata cincinnya dari bagian dari cincinnya. Seakan-akan mata cincinnya juga dari perak ya. Apakah cincin Nabi ada 2 atau 3? Maksudnya tidak cuma 1. Ataukah maksudnya Habasyi tadi dibuat di Habasyah tapi juga dari perak, atau cara ukirannya dari ukiran seperti cara Habasyah? Wallahu alam bisawab. Tapi intinya yang disepakati bahwasanya cincin Nabi terbuat dari perak ya. Karena makna Habasyi bisa artinya Habasyi maksudnya dibuat di Habasyah di Ethiopia. Tapi hadis berikutnya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana naqshu khatamir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad satrun wa Rasulullah wa Rasul satrun wallah satrun ya. Baik, sekarang kita bicara tentang ukiran cincin Nabi. Ukiran cincin Nabi. Ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah khilaf? Apakah tulisannya begini, Muhammad Rasulullah? Kenapa ditulis pisah-pisah? Karena mata cincinnya kecil, sehingga harus dibagi 3 ya. Kalau cincinnya panjang mungkin Muhammad Rasulullah 1 ya. Apakah seperti ini? Ataukah ya pendapat kedua dibalik, Allah kemudian Rasul Muhammad. Jadi dalam rangka menghormati nama Allah maka dari bawah Muhammad Rasulullah. Tapi Ibnu Hajar rahimahullah merajikan yang ini. Kata Ibnu Hajar yang lebih benar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Karena hukum asal orang ketika berbicara mereka mendahulukan yang atas, Muhammad Rasulullah. Tentunya ini hasil kalau sudah distempel, hasil stempel. Berarti kalau di cincinnya bukan begitu, kebalik ya. Kebalik, maksudnya kalau kita balik ya berarti mungkin Muhammad ya, misalnya gini ya. Muhammad ya. Kemudian Rasul. Nah, gini maksudnya Rasulullah maksudnya aslinya seperti ini. Karena untuk stempel ini hasil stempel, ini yang di cincinnya. Ini yang di cincin beliau. Ini yang terukir di cincin beliau. Jadi Muhammad dibalik supaya ketika diukir ya Muhammad Rasulullah, kira-kira demi Allah alam bisawab ya. Wa fi tariqin ukhra, kita bacakan. Wa fi tariqin ukhra. Jadi Ibnu Hajar merajikan pendapat ini ya. Ini pilihan pendapat Ibnu Hajar. Rahimahullahu taala. Ditulis tadi karena pisah 3 karena cincinnya sempit. Wa fi tariqin ukhra anhu, dari jalan lain riwayatkan dari Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kataba ila Kisra wa Qaisara wa Najashiya.
Nabi tulis surat kepada Kisra itu raja Persia, Kaisar adalah raja Romawi ya di Roma. Wan Najasyi adalah raja Habasyah. Ada Kaisar, ada namanya Herakl. Kalau Herakl itu raja Romawi di Syam. Kaisar raja Romawi secara umum. Najasyi adalah raja Habasyah. Rasulullah kirim surat untuk mendakwahi mereka kepada Islam. Seperti kita ma'ruf Rasulullah kirim ke Heraklius, aslim taslam yu'tika Allahu ajraka marratain. Masuk Islamlah kau akan selamat, Allah akan berikan kau pahala 2 kali lipat ya. Dan itu terjadi pada tahun 6 Hijriah. Rasulullah mulai kirim surat kepada raja-raja. Faqila lahu, dan ini menunjukkan dakwah Nabi adalah alamiah, itu internasional. Nabi kirim surat pada mereka menegakkan hujjah. Qila lahu innahum la yaqbaluna kitaban illa bi khatam. Mereka katakan kepada Nabi, sungguhnya mereka tidak menerima surat kecuali ada stempelnya. Fasaga Rasulullah SAW khataman halqatuhu fiddatun. Maka Rasulullah SAW pun bikin cincin lingkarannya dari perak. Wa nuqisha fihi Muhammad Rasulullah. Kemudian di situ ada mata cincinnya tertulis Muhammad Rasulullah. Faka'anni anzuru ila bayadhihi fi kaffihi. Seakan-akan aku melihat putihnya tulisan tersebut di di telapak tangan Nabi. Jadi kita sudah katakan tadi cincinnya gini, cuma matanya dia pakai di kelingking, matanya di dalam. Dan ketika tulis seakan-akan aku melihat, kata Anas bin Malik, faka'anni anzur ila bayadhihi fi kaffihi. Aku melihat seakan-akan tulisan putih di tangan beliau, menunjukkan isyarat bahwasanya mata cincinnya pun juga terbuat dari perak sehingga warna putih. Dan terlihat putih di telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi tulisannya Muhammad Rasulullah, wallahu alam bisawab, seperti yang kita jelaskan tadi. Itu ada khilaf di kalangan para ulama ya. Sebenarnya mengatakan kenapa di bawah ada hikmahnya apa? Karena Rasulullah pakai untuk kebutuhan. Kemudian kalau indah dan sehingga cincin pun bukan jadi untuk kebangga-banggaan. Tapi kalau lukisannya indah jadi kita pengen sering lihat-lihat terus. Jadi buang waktu lihat cincin terus. Nanti taruh di bawah sudah selesai enggak lihat-lihat. Ada perlu baru buat stempel. Tapi kalau cincin di sini terus indah ukirannya dari Turki, dari Spanyol, dari mana. Jadi kita ngeliat terus akhirnya kita juga kadang-kadang terjatuh pada kemakruhan, yaitu pakai cincin untuk bangga-banggaan. Itu tidak boleh. Dan sebenarnya mengatakan laki-laki bukan berhias, biasanya perempuan. Tapi intinya boleh, tapi jangan berlebihan, berlebihan. Kalau ingin ditaruh mata cincinnya di luar boleh, tapi kalau mau sunnah sesuai dengan sunnah Nabi di dalam ya. Baik. Jadi ini juga dalil, ikhwan, bahwasanya mengikuti tradisi orang-orang kafir jika ternyata ada manfaatnya, maka tidak mengapa. Ya, bukan tradisi agama, tradisi duniawi, jika ada faedahnya maka tidak mengapa ya. Seperti dalilnya ini ya. Bahwasanya kebiasaan mereka tidak menerima kecuali ada stempel. Nah, Nabi ikut, enggak apa-apa. Ini perkara dunia, bermanfaat. Maka Rasulullah bikin stempel dari cincin. Seperti dalam strategi perang misalnya, seperti Salman Al-Farisi dalam sebagian riwayat ketika Nabi perang Khandaq dia kasih ide, kunna idza husirna khandaq. Nah, kami kalau sudah dikepung kami bikin khandaq, bikin parit. Maka Rasulullah ikut. Maka ini perkara dunia kalau bermanfaat tidak jadi masalah ya. Yang penting, dan itu tidak dikatakan tasyabbuh ya, tidak akan tasyabbuh kalau itu ada faedahnya ya. Seperti ini Rasulullah SAW tahu mereka tidak akan terima kecuali kalau ada stempelnya, maka Rasulullah ikuti, tidak ada masalah. Rasulullah ikut, bahkan Rasulullah suruh bikin cincin. Maka tadi kita katakan, ya, ini semakin kuat bahwasanya memakai cincin bukanlah sunnah. Tapi kalau orang pakai, tidak ada masalah. Karena sahabat juga pakai, tabi'in juga pakai. Karena cinta kepada Nabi, ya, ingin meniru apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti perkataan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Faraitu Nabi tatabud dubba min hawali al-qas'ah. Falam azal uhibbud dubba min yauma idzin. Ya, Anas bin Malik dia suka makan labu. Kenapa? Karena Nabi suka makan labu. Tapi kita tidak bilang makan labu sunnah. Tapi Anas bin Malik mungkin dapat pahala dari sisi dia suka lakukan apa yang Nabi suka. Jadi cintanya yang dapat pahala. Sehingga dia juga suka mempelajari
suka mulai belajar makan labu sampai akhirnya suka makan labu karena niru-niru Nabi. Tapi tidak ada yang bilang makan labu hukumnya sunnah, tidak. Tapi Nabi suka makan itu, dia pun suka. Nah, maka kalau cincin pun demikian. Pendapat yang lebih kuat, cincin bukan sunnah. Karena Nabi jelas menggunakannya ketika usia 59 tahun. Dan Rasulullah SAW ada keperluan. Apalagi cincinnya bagian di dalam, bukan di luar. Ya. Di dalam. Ya. Apalagi dalam sebagian riwayat, terkadang Nabi melepaskannya. Ya. Ini menunjukkan Nabi tidak berhias dengan cincin tersebut. Ya. Tapi kalau ada yang pakai karena Nabi pakai cincin, dia suka pakai cincin karena Nabi pakai cincin, sama seperti dia suka makan labu karena Nabi makan labu, maka dia mudah-mudahan dapat pahala dari sisi mencintai Nabi sehingga ingin meniru apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Anas bin Malik yang suka makan labu gara-gara Nabi suka makan labu. Baik. Hadis berikutnya datang dalam hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a naza'a khatamahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau masuk WC atau masuk toilet, maka beliau melepas khatamnya. Ini hadis dhaif, hadisnya dhaif, secara matan dhaif ya. Sehingga para khilaf dengan para ulama, apakah kalau tertulis seperti cincin Nabi Muhammad Rasulullah ada kata-kata yang mulia, kalau kita masuk WC kita pakai atau kita lepas? Dalil yang mengatakan Nabi melepaskannya dhaif ya. Tapi bolehkah kita lepas? Boleh saja. Pakai juga boleh insyaallah taala karena tidak ada dalil yang melarangnya. Hukum asal Nabi tidak melepaskannya. Ya, hukum asal Nabi tidak melepaskannya. Adapun hadis yang menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskannya, hadis dhaif ya. Namun ketika seorang ingin berwudu, kalau cincinnya ketat sehingga kemungkinan besar air tidak masuk dalam tangannya, maka dia harus gerakkan. Dia harus gerakkan atau dia longgarin agar kena air baru dia masukin lagi. Ini kata para ulama terkait dengan kalau cincinnya longgar, insya Allah air masuk gampang. Ketika mereka berbicara tayamum, bagaimana tayamum kalau cincin? Kata mereka kalau tayamum cincinnya lepas. Kenapa? Karena debu tidak mudah masuk. Beda dengan air. Air kalau ada longgar dikit dia bisa masuk. Tapi kalau tayamum kita kan kena debu, maka hendaknya dilepas baru bertayamum ya supaya kena debu. Wallahu a'lam bishawab. Hadis berikutnya an Ibnu Umar qala ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min warik. Rasulullah sallallahu membuat cincin dari perak. Fakana fi yadihi, maka Rasulullah sallam cincin tersebut di tangannya. Sumakana yaitu dipegang oleh Nabi. Sumakana fi yadi Abi Bakar. Kemudian Rasulullah meninggal sallallahu alaihi wasallam, cincin tersebut pindah di tangan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar meninggal dunia, wa yadi Umar, kemudian pindah ke tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar meninggal dunia, sumakana fi yadi Utsman, pindah ke tangan Utsman. Hatta waqa'a fi bi'ri Aris. Naqsyuhu Muhammad Rasulullah. Sampai cincin tersebut jatuh ke sumur Aris. Sumur ini letaknya di dekat Masjid Quba ya. Sekarang ada dibuat tanda oleh pemerintah Arab Saudi, sinilah lokasi sumur Aris. Ya, tapi sudah enggak ada sumurnya, sudah ditutup. Cuma tanda saja. Pahatannya Muhammad Rasulullah. Sebagai tadi bahasa Muhammad Rasulullah. Rasul Allah ya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Utsman suka lepas masukin mungkin longgar kali ya, dia suka gitu main-main cincin, tahu-tahu jatuh ya. Ada hikmahnya, Allah alam bisawab, tapi ya Allah mentakdirkan demikian. Akhirnya Utsman suruh cari cincin tersebut, ternyata tidak dapat ya. Disebut sumur ini dengan sumur Aris karena sumur ini dulu milik seorang Yahudi namanya Aris. Dan Aris dalam bahasa Ibrani maknanya al-fallah. Al-fallah maksudnya petani atau pekebun. Oleh karenanya ketika Nabi SAW kirim surat kepada Heraklius, Nabi berkata, "Fa in tawallait fa innama 'alaika itsmul arisiyin." Kata Nabi SAW, kalau kau tidak beriman wahai Heraklius, maka kau akan tanggung dosa para petani, yaitu dosa rakyatmu. Dan ini bahaya bagi Heraklius, tapi Heraklius memilih tidak beriman. Di situ Nabi menggunakan kata Aris, karena bahasa Ibrani Aris maksudnya adalah petani. Jadi nama atau pekebun ya. Nama sumur tersebut dinisbahkan kepada seorang Yahudi namanya Aris. Disebutkan bahwasanya mereka bolak-balik 3 hari cari cincin di sumur tersebut, dikuras, enggak dapat.
Kuras lagi nggak dapat. Kuras lagi nggak dapat ya. Sampai 3 hari ya sudah selesai. Dan ternyata cincin tersebut tidak berpindah ke tangan Ali dan juga tidak berpindah kepada sahabat manapun. Maka ada siapa yang bilang dapat cincin tersebut luar biasa zaman sekarang. Ada cincin Nabi itu ngawur pasti ya. Karena sahabat sudah nyari-nyari di sumurnya dan tidak dapat. Allah punya hikmah di balik itu semua dan sekarang sebenarnya sudah ditutup. Tapi pembahasan berikutnya, bab ma jaa fi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattam fi yaminihi. Bab tentang adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan cincin di tangan kanannya. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu khatamahu fi yaminihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan cincin di sebelah tangan kanannya. Ini masalah khilafiyah, nanti kita sebutkan ada juga dalam riwayat sebelah kirinya ya. Sebelah kirinya dalam riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ya. Beliau berkata, "Kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi." Adalah cincin Nabi di sini. Wa asyara ilal khinsir min yadihi al-yusra. Kemudian isyaratkan kepada jari kelingking kiri. Anas bilang di sini. Dan dia isyaratkan kepada tangan kirinya. Sehingga ada riwayat bahwasanya Rasulullah SAW terkadang pernah juga menggunakan cincin di tangan kirinya. Oleh karenanya Ibnu Qayyim berkata, "Waqtalafatil ahadits." Hadis-hadis berselisih. Hal kana fi yumnahu aw yusrahu. Kulluha sahihatul sanad. Kata Ibnu Qayyim semuanya sanadnya sahih. Ada riwayat hadis Rasulullah pakai di tangan kanan dan ada sebelah tangan kiri. Dua-duanya sahih. Ya. Imam Nawawi berkata, ajma'u ya'nil fuqaha ala jawazi takhattum fil yamin wa ala jawazi fil yasar. Para ulama telah sepakat boleh menggunakan cincin sebelah kanan maupun di sebelah tangan kiri. Wala karahata fi wahidatin minhuma. Tidak ada makruh, kanan boleh, kiri boleh. Wa ikhtalafu ayyutuhuma afdal. Kemudian para ulama khilaf, mana lebih afdal? Cincin tangan kanan atau cincin tangan kiri? Fatakhattama katsirun min as-salaf fil yamin. Ternyata banyak salaf yang pakai cincin sebelah kanan. Wa katsirun fil yasar. Juga banyak salaf yang pakai cincin sebelah kiri. Wastahabba Malikun al-yasara wa kariha al-yamin. Imam Malik menyunahkan sebelah kanan dan dia tidak suka menyunahkan sebelah kiri, cincin sebelah kiri dan dia tidak suka, dia makruh kanan. Wa fi madhhabina, adapun madhab kami madhab Syafi'i, wajhan li ashabina. Dua pendapat di kalangan para sahabat kami, yaitu boleh kanan boleh kiri. Wa sahih annal yamin afdalu li annahu zinah. Kata Nawawi yang sahih, yang benar adalah sebelah kanan karena untuk berhias. Wal yamin asyrafu ahaqqu bizinah wal ikram. Dan tangan kanan lebih utama untuk perhiasan atau untuk dimuliakan. Bagi yang menganggap bahwasanya itu adalah ada nilai perhiasan, maka hendaknya tangan kanan karena tangan kanan untuk perhiasan. Wallahu alam, dua-duanya ada, kanan kiri boleh, ya. Dan kalau ada nilai perhiasannya maka untuk berhias maksudnya, maka tangan kanan lebih utama menurut Imam Nawawi rahimahullah taala, tapi yang benar semuanya boleh. Hadis berikutnya, qala hadatsana Ahmad bin Mani, qala hadatsana Yazid bin Harun an Hammad bin Salamah qala raaitu Ibnu Abi Rafi' yatakhattam fi yaminihi. Aku melihat Ibnu Abi Rafi' menggunakan cincin sebelah kanan tangan kanannya. Fasaltu an dzalik. Aku pun tanya. Qala ra'aitu Abdullah ibn Ja'far yatakhattam fi yaminihi. Aku melihat sahabat Abdullah bin Ja'far menggunakan cincin sebelah kanan. Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Wa qala Abdullah bin Ja'far berkata, "Kana Rasulullah SAW yatakhattam fi yaminihi." Rasulullah SAW pakai cincin sebelah kanannya. Ya. Ini tadi sudah kita singgung bahwasanya memang ada khilaf. Jabir bin Abdullah berkata, "Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattam fi yaminihi." Dari Jabir juga radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah SAW berpakai cincin sebelah tangan sebelah kanan. Demikian juga Anis Salt bin Abdullah qala kana Ibnu Abbasin yatakhattam fi yaminihi. Adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, itu sahabat yang mulia, menggunakan cincin sebelah kanan tangan kanannya. Wala ikhaluhu illa qala, dan menurutku dia berkata kana Rasulullah SAW yatakhattamu fi yaminihi. Rasulullah SAW pakai cincin sebelah tangan kanannya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sini Tirmizi bawakan hadis-hadis bahwasanya Rasulullah SAW menggunakan cincin pakai tangan kanan, tapi tadi sudah kita sebutkan ada hadis yang menunjukkan Rasulullah pakai cincin tangan sebelah kiri. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddah. Rasulullah SAW menggunakan cincin dari perak. Wa ja'ala fassahu atau fissahu atau fussahu, boleh fa-nya boleh 3 harakat. Mimma yali kaffahu. Rasulullah menggunakan cincin dari perak. Kemudian Rasulullah SAW itu di jari kelingking kiri atau kanan. Kemudian Rasulullah menjadikan mata cincinnya di bagian dalam. Wa naqasha fihi, dan di situ ada
atau nukisha fihi, dan ada pahatannya Muhammad Rasulullah. Wa naha an yanqusha ahadun alaihi wa huwa alladhi saqata min muaiqibin fi bi'ri Aris. Rasulullah SAW melarang orang pakai cincin tulisannya Muhammad Rasulullah karena Nabi untuk fungsinya untuk stempel resmi, ya. Dan itulah yang yang jatuh cincin tersebut dari Muaikib fi bi'ri Aris. Muaikib ini adalah orang yang tugasnya membawa cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Huwa ibnu Fatimah Ad-Dausi, ya. Beliau ikut sahabat yang mulia namanya Muaikib bin Abi Fatimah Ad-Dausi, atau ibnu Abi Fatimah Ad-Dausi, seorang sahabat yang mulia mengikuti banyak peperangan, dan dia ditugaskan untuk menjaga Baitul Mal di zaman Khilafah Umar. Dan dia kana maulan li Utsman, dan dia adalah budaknya Utsman yang dimerdekakan oleh Utsman, ya. Radhiyallahu taala anhu. Telah lalu kita jelaskan bahwasanya cincin tersebut jatuh bukan di tangan Muaikib, pembawa. Jadi Muaikib ini di antara tugasnya dia bawa cincin Nabi. Mungkin Nabi perlu dia, makanya tadi hadis tentang Rasulullah terkadang melepasnya dikuatkan dengan ada orang petugas membawa cincin Nabi. Mungkin Nabi kalau mau stempel dia bawain stempel, ya. Ketika Nabi meninggal dia yang pegang, ya, dipindahkan dia tugasnya pegang cincin Nabi. Dia kasih Abu Bakar, kemudian kasih Umar, ya. Kemudian juga yang kasih Utsman. Pada hadis lalu telah kita sebutkan yang jatuhkan adalah Utsman. Hadis ini mengatakan jatuh di tangan Muaikib, ya. Maka bagaimana menjamakkannya? Ada yang mengatakan bahwasanya Muaikib yang kasih Utsman kemudian jatuh, sehingga disandarkan kepada Muaikib karena dia yang di zaman dialah ketika dikasih Utsman lah kemudian cincin tersebut jatuh, ya. Karena Utsman adalah majikannya Muaikib. An Ja'far bin Muhammad radhiyallahu anhu an abihi kana al-Hasan wal Husain yatakhattamani fi yasarihima. Hadis sahih. Bahwasanya Hasan dan Husain keduanya pakai cincin sebelah kiri. Keduanya pakai cincin sebelah kiri. Ini menunjukkan Rasulullah SAW pernah pakai cincin sebelah kiri. Terutama Hasan Husain adalah cucu Nabi SAW. Ini pernah lihat Nabi pakai sebelah kiri. An Anas bin Malik annahu kana yatakhattam fi yaminihi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau pakai cincin sebelah kanan. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min dhahab. Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW pernah membuat cincin dari emas. Fakana yalbasuhu fi yaminihi. Ketika dia buat cincin dari emas, Rasulullah SAW pakai sebelah kanan. Fattakhadha nasu khawatimah min dhahab. Ternyata orang-orang pada ikut pakai cincin sebelah kanan. Ini menunjukkan bahwasanya pakai cincin boleh. Dan mereka senang pakai cincin, padahal mereka tidak ada keperluan untuk surat resmi. Tapi karena Nabi pakai cincin, mereka lihat Nabi bikin apa, mereka ikut. Padahal mereka tidak ada keperluan bikin surat resmi. Nabi yang punya keperluan, tapi Nabi pakai cincin emas, mereka pakai juga. Fatarahahu, Rasulullah SAW pun buang cincin tersebut. Wa qala la albasu abadan. Aku tidak akan pakai cincin emas lama-lamanya. Fatarahan nasu khawatimahum. Orang-orang pun buang juga cincin mereka. Karena emas haram bagi lelaki. Rasulullah SAW pernah memegang emas, tangan kanannya, salah satu tangan pegang emas, salah satu tangan pegang kain sutra. Rasulullah mengatakan, hadzani haramun ala dzukuri ummati, hilun li inathiha. Dua perkara ini, emas dan sutra, haram bagi para lelaki dari umatku dan halal bagi para wanita. Taib. Kita tak tahu bahwasanya jari yang Nabi pakaikan cincin di situ, ya, itu adalah jari yang paling kecil, yaitu jari kelingking. Maka sunnah bagi kalau orang ingin meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia pakai cincin di jari kelingkingnya. Adapun wanita bebas. Imam Nawawi berkata, ajma'al muslimuna ala anna sunnah, para kaum muslimin telah berijma, bersepakat sunnah adalah ja'lu khatamir rajul fil khinsir. Bahwasanya cincin lelaki dipakainya di kelingking. Wa amal mar'atu fa innaha tattakhidhu khawatima fi asabi'. Adapun wanita bebas pakai di mana saja. Di mana saja. Taib, ada beberapa hukum terkait cincin. Hukum-hukum terkait cincin.
Baik, kita sudah katakan ya. Yang pertama, sunnah bagi lelaki pakai cincin di kelingking. Di kelingking. Kemudian sunnah juga matanya. Adapun wanita, ya. Namun sunnah sebelah kelingking. Terus yang kedua, dilarang bagi lelaki pakai cincin di dua jari. Dua jari tersebut adalah telunjuk dan jari tengah. Datang riwayat melarang tersebut. Taib, ini bagi lelaki. Terus sunnahnya juga tadi, sunnahnya mata cincinnya di dalam, bukan di luar. Taib, ini bagi lelaki. Adapun bagi wanita bebas dari apa saja. Kemudian bebas pakai jari apa saja ya. Kemudian boleh pakai emas. Kemudian mata cincinnya di luar tentunya, mata cincinnya buat berhias. Ya, silakan. Tidak dikatakan sunnah dalam karena Rasulullah ada keperluannya. Taib. Lelaki ketika sunnah di sebelah kelingking dan dilarang dua, menunjukkan apakah boleh pakai cincin pada jari manis dan jari jempol. Zahirnya enggak ada larangan. Zahirnya boleh, ya. Zahirnya boleh pakai atau di sini. Kalau kita begini berarti zahirnya boleh, tidak sunnah, boleh di jari jempol dan jari manis. Karena yang dilarang adalah cuma dua jari yang sunnah sebelah kelingking. Wanita bebas ya. Khilaf para ulama, bolehkah lelaki pakai cincin lebih dari satu? Satu sini, dua. Atau langsung tiga, satu sini. Boleh enggak? Meskipun tidak ada larangan, tapi itu bukan kebiasaan. Laki-laki bukan untuk berhias. Kalau perempuan 10 jari pakai cincin juga boleh. Bebas ya. Karena dia untuk berhias dan berhias ya. Tapi kalau laki-laki memakai, maka jangan memakai yang menimbulkan perhatian ya. Kalau cincin semuanya enggak pantas. Laki memang bukan untuk bergaya-bergaya seperti itu ya. Kemudian berikutnya juga ya, 4, boleh pakai cincin tapi tidak untuk sombong. Untuk sombong. Tidak untuk sombong karena sombong dilarang. Kemudian berikutnya dilarang, tidak boleh jangan kubur cincin sama mayat. Karena mubazir. Karena idha'atul mal, mubazir. Kalau cincinnya bernilai, maka bisa jadi warisan ya. Jangan dikubur bersama mayat ya. Tadi terkait dengan wudu ya. Terkait dengan wudu, jika cincin sempit ketika wudu hendaknya digerakkan. Kalau tidak sempit tak apa-apa. Karena air akan sampai. Ketika tayamum harus digerakkan. Ketika tayamum hendaknya dilepas. Kenapa? Karena debu susah masuk mengenai tangan. Mengenai tangan. Taib, lelaki dilarang. Tambah lagi, lelaki dilarang pakai cincin emas.
Adapun cincin besi ada khilaf. Maka ada khilaf. Ada yang mengatakan cincin besi, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Rasul mengatakan termasuk perhiasan penghuni neraka jahanam. Intinya lebih baik enggak usah pakai cincin besi. Kalau mau pakai perak, ya. Sunnah laki-laki pakai kelingking, sunnahnya perak, ya, dengan perak. Mungkin sampai sini saja ikhwan dan akhwat sekalian Allah Subhanahu wa taala tentang cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian Allah taala alam bisawab bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.